Panggil saja aku Nina. Aku menikah dengan seorang pria biasa, yang bahkan tidak punya pekerjaan tetap saat awal kami menikah. Namun keluarganya tergolong orang yang sedikit angkuh, dan kadang suka memamerkan apa yang dia punya. Terutama ibunya. Mungkin sudah jodoh, aku bahkan rela menikah dengan lelaki yang tak punya penghasilan jelas. Jangan kalian pikir, wajahnya ganteng ya. Jujur wajahnya standar, biasa saja. Kami saling kenal pun karena dikenalkan oleh kakak iparku, istri kakak sulungku. Karena aku tergolong pendiam dan tak banyak bergaul. Awal menjelang pernikahan saja, sudah terasa banyak masalah antara ayahku dengan mertuaku. Bukan bertengkar, tapi ayahku lebih merasa tak senang dengan sikap sombong dan angkuh mertuaku, yang kadang di depan khalayak menunjukkan sikap pamer, sok kaya dan merasa lebih tinggi dari orang lain. Tapi, pernikahan tetap terjadi, karena semua sudah dipersiapkan. Dan disinilah aku, kini menjadi menantunya. Sebut saja nama mama mertuaku itu Wati, ya hanya nama samaran saja. Aku disuruhnya mengontrak rumah, agar tak tinggal dengan orang tuaku. Jelas sekali dia takut aku mengurus ayahku yang sudah tak bekerja dan kedua adikku yang masih sekolah dasar dan SMP saat itu. Bukannya suuzon, tapi aku pernah mendengar sendiri dari mulutnya saat mengatakan hal itu. Aku memang tipe pendiam, penurut dan berusaha selalu menghormati orang yang lebih tua. Itulah yang diajarkan ibuku semasa masih hidup, juga dari pendidikan selama aku sekolah dulu. Baik sekolah agama, maupun sekolah formal. Tak pernah aku melawan mertuaku, meski hatiku sangat tersakiti sekalipun. Aku bahkan menanggung seluruh biaya hidup rumah tanggaku, karena suamiku masih pengangguran saat itu. Saat usia pernikahanku hampir 4 tahunan, barulah suamiku punya pekerjaan tetap. Aku hanya bekerja sebagai buruh pabrik di sebuah perusahaan garmen. Posisiku hanya sebagai operator yang menjalankan mesin jahit, lobang kancing, pasang kancing, ataupun obras. Tergantung orderan apa yang sedang masuk. Aku tak pernah memaki suamiku, meski dia pengangguran. Aku menghormatinya dan tetap bersabar. Kerjanya hanya tidur dan main ke rumah orang tuanya, saat dia belum punya pekerjaan tetap. Mertuaku memang mengontrak rumah di daerahku wilayah kabupaten, sedangkan rumah miliknya ada di wilayah Kota Matia. Rumah yang di sini digunakan untuk pekerjaannya. Bahkan, saat suamiku sudah bekerja pun terkadang mama mertuaku mengomel kepadaku, karena anaknya pulang malam dari tempat kerjanya. Suamiku memang dimanjakan sebelum menikah. Kadang hatiku sakit, saat mama mertua membandingkan aku dengan kakak iparku yang banyak uang. Karena bisa memberikan banyak uang untuknya berbelanja dan berpoya-poya. Tidakkah dia berpikir, anaknya kerja apa? Bisa makan dan menghidupi anak kami saja harusnya bersyukur. Apalagi suamiku bekerja hanya di sebuah pabrik kecil yang gajinya jauh di bawah UMR. Itu pun, kakak tertuaku yang membawanya kerja di sana. Andai aku tak bersyukur, aku pasti sudah bertengkar masalah ekonomi setiap hari. Tak pernah belanja, beli skincare apalagi, beli baju kadang pas lebaran pun tidak. Aku mengutamakan beli baju untuk anak dan suamiku saja kalau lebaran. Suamiku yang sudah dewasa itu punya adik yang masih kecil, saat itu usianya baru 1,5 tahun saat kami menikah. Sungguh membuat sakit hati, saat aku melahirkan anak pertama, mertuaku malah seolah aku harus selalu memperhatikan anak kecilnya, dan tak peduli anakku. Jika ada istilah cucu lebih disayang daripada anak sendiri, hal itu tidak berlaku untuk mertuaku. Bahkan untuk menggendong anakku saja dia tak mau, masih mending ayah mertua yang mau menggendong bayiku. Mama mertuaku sering bilang, kalau dia tak mau direpotkan oleh cucu. Bahkan anak perempuan kecilnya saja lebih sering dititipkan kepada adik iparnya. Dia selalu membanggakan kakak iparku, apalagi kalau lebaran tiba. Apalah aku yang tak bisa memberikan uang banyak untuknya, karena kondisi memang sedang sulit.
Dia bahkan sering menjelekkanku di depan siapapun yang ada di hadapannya. Tidak hanya di belakangku, tapi saat ada aku juga. Tentu saja aku merasa kehilangan muka, dan akhirnya aku memilih sering menghindar saja. Karena setiap pertemuan selalu membuatku sakit hati, dan sepulangnya dari rumah mertua, aku pasti menangis. Aku selalu diremehkan karena kondisi ekonomiku, selalu dicela karena penampilanku yang tak bisa sering membeli pakaian baru, menyalahkan aku karena anaknya bekerja terlalu keras. Seharusnya dia bersyukur karena anaknya bertanggung jawab kepada anak istrinya. Mama mertuaku seringkali punya pikiran tidak konsisten atau berubah-ubah. Kadang dia bersyukur anaknya bekerja keras, dan kadang dia tak suka itu. Suatu hari, aku dan suamiku berkunjung ke rumahnya, bukan kontrakannya. Waktu yang ditempuh sekitar 1 jam dengan naik motor untuk sampai ke rumah mertuaku itu. Sesampainya di sana sungguh sakit sekali hatiku. Aku merasa diabaikan, dan malah mertuaku itu terus saja membicarakan aku kepada orang yang ada di rumahnya. Bukan keluarga, melainkan orang lain yang sedang bertamu ke rumahnya. Mulai dari mengatakan aku yang kerja keras, tapi tak punya apapun. Tak tahukah dia berapa anaknya memberi nafkah kepadaku? Untuk bisa makan saja sudah bersyukur. Aku menguatkan bekerja di pabrik pun demi bisa membantu ekonomi keluarga dan sekolah adikku. Belum lagi bayar kontrakan setiap bulannya. Hatiku sakit, kutahan dengan sekuat tenaga rasa sakit ini. Mengatakan aku yang tak pandai beres-beres rumah dan memasak. Sakitku bertambah. Tak tahukah dia, aku bangun jam 3 pagi, langsung beres-beres dan menyiapkan kebutuhan anakku yang masih kecil sebelum dititipkan kepada ayahku. Ayahku lah yang aku repotkan untuk mengasuh anakku. Karena aku harus berangkat kerja kurang dari jam 6 pagi, supaya aku tidak terlambat naik jemputan pabrik. Dia pun mulai membandingkan aku dengan kakak iparku, istri dari kakaknya suamiku. Dan hatiku semakin menangis keras. Tapi, aku diam dan hanya menangis dalam diam. Tak membalas, tak mengeluarkan sepatah kata pun. Padahal aku ingin meledak rasanya. Suamiku selalu diam, tak pernah membelaku, paling hanya mengatakan, "Maafin si mama ya, udah nyakitin hati kamu." Itu pun saat kami sudah pulang ke rumah, dan aku menangis sesenggukan serta mengatakan sakit hatiku kepadanya. Ya, aku hanya selalu mengatakan rasa sakitku kepada anak kedua dari mertuaku itu, yaitu suamiku. Hingga suatu hari, aku saking sakit hatinya sampai menangis sendiri sambil menjemur pakaian. Aku bahkan berteriak dalam hati, yang tanpa disangka semua yang aku katakan menjadi kenyataan. Sekarang kalian sedang banyak uang, tapi lihatlah suatu hari kalian tak akan banyak uang lagi. Hari ini, kalian berjaya, tapi lihatlah suatu hari kalian tak akan berjaya lagi. Saat ini kalian sehat, lihatlah suatu hari kalian akan sakit. Lihatlah nanti saat kalian terpuruk dan tak punya apapun, siapa yang akan merawat kalian? Apakah aku dan suamiku, ataukah kakak iparku itu? Pekikku dalam hati. Sambil menangis, terisak dan sesenggukan. Beberapa tahun berlalu, aku sudah punya 3 orang anak sekarang. Dan mama mertuaku tak pernah berubah. Aku memutuskan berhenti kerja. Alasan utamanya, ingin agar suamiku lebih bertanggung jawab. Karena menurut pengamatanku, dia sangat malas bekerja. Sering bolos, bangun siang, herannya malah ibunya selalu mendukung. Katanya, untuk apa kerja terus capek-capek, toh hasilnya nggak ada, mungkin maksudnya nggak kaya-kaya. Hingga aku mengambil keputusan besar, yaitu berhenti kerja. Aku dan anak-anak mau makan atau tidak maka tergantung kamu yang bekerja, itu yang aku tegaskan kepada suamiku. Kuserahkan semuanya kepada Tuhan, dialah yang maha mengatur rezeki. Sebuah hal yang bisa saja menyulitkan hidup kami, andai suamiku tak berubah. Alhamdulillahnya, suamiku cukup banyak berubah setelah aku tidak bekerja. Lebih giat, dan tidak banyak bolos kerja lagi. Hingga, suatu ketika mertuaku tak lagi punya pekerjaan. Sebelumnya dia berbisnis,
dan sekarang bangkrut. Untuk sehari-hari pun selalu menghubungi suamiku. Kami jadi punya dapur dua, mengurus keluarga kecil kami dan orang tuanya. Aku tak pernah melarang, karena itu kewajibannya sebagai seorang anak. Semenjak bangkrut, mama mertuaku sering curhat kepadaku tentang kakak iparku, anak sulungnya, yang sedang punya bisnis bagus dan banyak uang. Bahkan sering tersiar kabar dari keluarga lainnya, kalau sering mentraktir teman-temannya dan poya-poya. Sementara, orang tuanya melarat. Aku tak banyak bicara seperti biasa, hanya saja aku berpikir, kalau salah satu ucapanku dikabulkan Tuhan. Sekarang kalian sedang banyak uang, tapi lihatlah suatu hari nanti kalian tak akan banyak uang lagi. Yaitu mengalami hidup di bawah, tidak punya uang dan hidup sengsara. Setelah bangkrut, mertuaku itu setiap hari menangisi hidupnya yang susah, mulai memaki dan marah kepada saudara-saudaranya sendiri. Katanya, saat dia banyak uang selalu tak pelit sama keluarganya. Dan sekarang tak ada yang membantunya. Sungguh tidak bersyukur, karena aku bisa melihat, setiap hari adik dan kakaknya datang silih berganti, sekedar menengok dan memberi uang untuk sekedar membantu. Bahkan keperluan listrik di rumahnya dibayarkan salah seorang adiknya. Aku tahu hal itu karena saat sakit aku dan suamiku yang merawatnya. Mama mertua tinggal denganku, sementara suaminya, yaitu ayah mertuaku dan adik suamiku yang sudah akhir SMP tinggal di rumahnya karena harus sekolah. Apa kabar dengan anak sulungnya? Atau menantu perempuan satunya? Untuk menjenguk pun jarang, dengan alasan sibuk. Akulah yang merawatnya tanpa dendam. Meski terkadang ingat sakit yang selalu ditorehkan olehnya. Aku dan suamiku yang mengurusnya saat sakit. Mertua perempuanku itu sakit jantung, harus dirawat bahkan dioperasi pasang ring. Meski pakai BPJS, untuk kontrol setiap bulannya pasca operasi, resep obat harus dibeli. Dan per bulannya harga obat itu mencapai 1.300.000. Dari mana uang untuk beli obat? Dari siapa? Dari suamiku. Gaji yang hanya kurang dari 3 juta per bulan itu, harus disisihkan untuk beli obat. Bahkan untuk tambahan biaya di rumah sakit pun kami berhutang kepada bos tempat kami bekerja, lebih dari 3 juta. Untuk membeli keperluan pasien, dan makanan selama tinggal di rumah sakit. Sedangkan biaya operasi dan perawatan dibayar BPJS. Bahkan demi ibunya, suamiku sampai cuti kerja hampir sebulan lamanya. Untuk keperluan rumah, kami kasbon ke bos tempat kerja, ditambah ada dari penghasilanku menjahit di rumah. Meski cuti dari pabrik, aku tak diam saja. Karena, aku membeli mesin jahit, lalu mengambil jahitan dari konveksi yang tak jauh dari rumahku. Pernah kakak iparku membelikan obat sekali selama mertuaku sakit. Saat sakit, mama mertuaku itu sangat rewel, setiap ada penjual ke depan rumah harus dibeli. Balapan dengan anakku, bahkan, kadang berani ngambil di warung dekat rumah tanpa membayar, katanya suruh tagih kepadaku dan suamiku. Aku terus bersabar dan menahan kesal, coba ikhlas. Anggap saja ini cobaan dari Tuhan. Kadang, aku pusing saat tak punya uang. Hingga aku meminjam kepada kakakku. Kadang, aku malu sama ayahku. Sepertinya, ayahku ada rasa sedikit iri, melihatku yang merawat mertuaku sebaik mungkin. Ayah selalu memperlihatkan ketidakkesukaannya, karena jujur ayah tak suka dengan sikap suka pamer dan sombongnya. Di saat sakit pun, penyakit suka pamernya tak hilang yang kadang membuatku malu sama tetangga. Karena sering pamer dan sombong kepada setiap tetanggaku yang dia temui. Tidak tahu saja, di belakang para tetangga sering mencibirnya. Aku tahu, karena para tetangga itu mengatakan langsung ketidakkesukaannya terhadap mama mertuaku, kepadaku. Tidak suka sikapnya maksudnya. Saat sakit, mama mertua diberi penyakit sering lupa, kadang tak ingat kapan datang ke rumahku. Padahal sudah lama tinggal semenjak sakit. Kadang lupa waktu, lupa sudah makan atau belum, lupa orang dan lainnya. Padahal usianya baru 50 tahunan. Kadang aku berpikir, mungkin karena dia terlalu banyak menyakiti hati orang,
menghalalkan segala cara demi keuntungannya sendiri, kurang jujur dan sombong. Tak perlu aku ceritakan semuanya. Tapi, aku tahu dia pernah tidak amanah dengan tidak menyampaikan titipan orang lain. Dan aku tak bisa berbuat apapun. Hanya menyaksikan pertengkarannya dengan suaminya, yang ingin menyerahkan titipan itu. Sementara dia yang ngotot tak mau. Dan malah mengambil dan menggunakan sendiri titipan itu. Yang nominalnya cukup besar. Dan akhirnya, setelah selama setahun terus berobat setiap bulannya, mertuaku pun meninggal. Saat meninggal, tidak di rumahku, karena kondisinya saat itu lumayan membaik dan mama mertua ingin pulang. Tanpa disangka, sehari di rumahnya, dan meninggal. Selesai. Pesan dari Mira Story adalah, selalu hormati orang lain, kita tidak tahu kapan waktunya kita butuh seseorang. Apakah itu keluarga, sahabat sendiri ataupun orang lain. Jangan merasa sombong atas apa yang dimiliki, lihatlah kisah di atas, Tuhan bisa mengambil apa yang kita miliki kapan saja. Tak ada yang sulit, sangat mudah untuk Tuhan melakukannya. Dan berhati-hatilah kalian untuk berkata, saat menyakiti hati seseorang, yang bahkan orang itu hanya diam dan mampu menangis dalam hati, maka apa yang dikatakannya dalam keadaan sakit hati, bisa saja termasuk perkataan orang yang dizolimi. Lihatlah semuanya terjadi, bangkrut, sakit, ditelantarkan anak yang selalu dielu-elukannya, dan bahkan hanya menantu yang dianggapnya tak berartilah yang merawatnya sampai menghembuskan napas terakhir. Sebagai mertua, bersikap baiklah kepada menantumu, sayangi selayaknya anakmu. Jangan suka membandingkan dengan menantu yang lainnya, apalagi memakinya. Sebagai menantu, bersabarlah dan berusahalah akrabkan diri dengan mertua. Bersikap baiklah, biar Tuhan yang membalasmu. Jika kamu menghormati suamimu, maka hormati juga mertuamu, sebagai orang yang telah melahirkan suamimu dan merawatnya sampai menikah denganmu. Terima kasih untuk yang sudah membagikan curhatan ini. Semoga sukses dan selalu dilimpahkan kebahagiaan. Amin.